Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang solih dan solihah hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita dapat belajar lagi hari ini. Amin. Alhamdulillah, minggu ini kita sudah memasuki subtema 2 setelah 1 minggu yang lalu kita belajar materi subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada minggu ini kita belajar tentang subtema 2. Tetap di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 1. Nah, ruang lingkup pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia, membuat pertanyaan untuk mewawancarai orang tua, berlatih menari dengan gerakan lambat pada tangan, dan berlatih menyelesaikan soal penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Agar lebih memahami materi hari ini, bagi yang sudah memiliki buku paket tema, mari kita buka buku paket kita pada halaman 14. Ciri-ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Manusia mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan secara bertahap, dimulai dari bayi hingga menjadi tua. Pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya berat, tinggi, dan besar tubuh. Nah, manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Oke, mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kira-kira apa ya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah 1. Makanan bergizi seimbang, 2. Kesehatan, 3. Istirahat, 4. Olahraga, 5. Rekreasi. Dan perhatikan buku paket tema milikmu ya. Coba kita lihat halaman 15. Di sana ada perintah untuk membuat 5 pertanyaan berdasarkan gambar. Untuk mempermudah pekerjaan kalian, coba buatlah 5 pertanyaan berdasarkan kata pada slide berikut. Kata tentang makanan bergizi seimbang, kesehatan, istirahat, olahraga, dan rekreasi. Jangan lupa ya, jika membuat kalimat tanya, maka pada akhir kalimat diakhiri tanda tanya dan pada awal kalimat diberi kata tanya. Masih ingat kan kata tanya itu apa saja? Baik, setelah menyimak video ini, kerjakan tugas kalian ya. Mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, bertambah berat
serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar berikut. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan kuat, dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Ada 6 gerakan yang dapat diikuti. Nanti kita lihat contoh gerakannya pada akhir pembelajaran ya. Sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu materinya. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik tanpa menyimpan. Untuk meningkatkan pemahaman, silahkan perhatikan contoh pada slide berikut ini. Terdapat dua bilangan, yaitu bilangan 2653 dan 3302. Nah, jika dijumlahkan dalam bentuk susun panjang, maka kita harus menghitungnya pada bagian belakang dulu. Kalau Bu Anik bilang, kita harus menghitungnya dari bagian ekornya dulu. Ekor kita memudahkan untuk menyebutnya ya. Jadi kita hitung dulu ekornya. Ekor di sini adalah bilangan satuan. Menempati bilangan satuan ya, yaitu kalau 2653 maka ekornya adalah 3. Jika 3302 maka ekornya adalah 2. Jadi 3 ditambah 2 hasilnya 5. Oke, dari sini bisa mengikuti ya. Kemudian kita jumlahkan lagi puluhannya. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Setelah puluhannya, kita tambahkan ratusannya. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Kemudian ribuannya. 2 ditambah 3 sama dengan berapa? 5. Mudah ya? Nah, kita coba ulangi lagi. 3 ditambah 2, kita jumlah dari ekornya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian depannya lagi adalah puluhan. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Ratusannya 6 ditambah 3 sama dengan 9. Ribuannya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, itu adalah contoh penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik tanpa menyimpan. Baik, kalau kita sudah paham dengan penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik tanpa menyimpan, sekarang kita coba penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Wow, menyimpan itu bagaimana ya? Nah, kita lihat contoh pada bilangan berikut, yaitu 1300 ditambah 2900. Nanti dalam penjumlahan ini akan ada simpanannya. Wow, ada simpanannya, menabung berarti ya. Nah, masih ingat jika kita menjumlahkan dengan susun panjang, maka satuan harus lurus dengan satuan, puluhan harus lurus dengan puluhan, ratusan lurus dengan ratusan, dan ribuan lurus dengan ribuan. Maka nanti kita akan bisa menjumlahkannya dengan baik. Oke, masih ingat kan? Tadi jika penjumlahan kita harus menjumlahkan terlebih dahulu bagian ekornya.
Oke, ekornya berapa ya? Ekornya adalah 0 ditambah 0. 0 yang paling belakang sendiri yang berada di sebelah kanan. Maka 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Kemudian 0 yang menempati puluhan alias di depannya lagi, 0 ditambah 0 tetap ya sama dengan 0. Baik, untuk yang depannya lagi 3 ditambah 9. Sudah dihitung? Berapa 3 ditambah 9? 3 ditambah 9 itu sama dengan 12. Loh, kok ditaruh bawah sama Bu Ani? Kenapa? Nah, di sini kita sudah mulai dengan teknik menyimpan. Maka, jika 3 ditambah 9 itu sama dengan 12, yang berhak ada di situ adalah angka 2. Jadi, ekornya 12 sama dengan 2. Diingat-ingat ya, ekornya menempati di tempat yang disimpan, kemudian kalau ada ekor, ada kepala. Kepalanya yaitu angka 1 dari angka 12 ya. Maka itu disimpan di mana? Disimpan di sini, di atasnya angka 1 ribuan. Maka kita sudah dapat menjumlahkannya dengan baik. Kepalanya yang tadi adalah angka 12, satunya ada di angka ribuan. Kemudian ekornya ada di angka yang ratusan ya. Oke, jadi ribuannya kita jumlahkan. 1 warna merah ditambah 1 warna biru. Agar kalian lebih paham, coba kerjakan latihan pada buku paket tema halaman 15 ya. Selanjutnya, mari kita simak 6 gerakan olahraga kuat dan lemah gerakan tangan yang digunakan dalam gerakan tari. Silakan lihat video berikut ini.